Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Senin, tanggal 1 Juni 2020, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Pancasila adalah merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus dan wajib menghargai, menghormati, serta melaksanakan sebagaimana apa yang telah dituangkan ke dalam sila-sila pada Pancasila. Pancasila artinya 5 landasan atau 5 dasar. Panca adalah 5, sedangkan sila adalah dasar atau landasan. Landasan hidup atau dasar-dasar daripada kehidupan bangsa Indonesia telah dituangkan melalui Pancasila. Intisari daripada peradaban bangsa Indonesia, peradaban nenek moyang bangsa Indonesia telah dituangkan ke dalam sila-sila pada Pancasila. Bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang religius. Oleh sebab itu, sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya akan membahas sila yang pertama. Adapun sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang pertama merupakan sila ketuhanan, di mana setiap orang, setiap bangsa yang mendiami di Indonesia atau sebagai penduduk daripada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya dan sudah selayaknya menempatkan kebesaran Tuhan pada posisi yang paling tinggi, pada posisi yang sangat penting, sangat tinggi ya. Kita harus meninggikan ketuhanan, kita harus meninggikan Tuhan ya. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang begitu religius, yang begitu patuh kepada Tuhannya, dari berbagai agama, dari Islam, kemudian Katolik, kemudian Kristen, kemudian Hindu, kemudian Buddha. Dahulu ada kepercayaannya, kemudian disusul oleh Konghucu ya. Ada beberapa agama resmi di Indonesia, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Setiap warga harus beragama, agama apapun yang mereka yakini, sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu, serta kepercayaan ya. Sehingga setiap warga negara
dipersilahkan untuk memilih sesuai dengan keyakinannya beragama, untuk memeluk agama di antara itu, asalkan tidak beragama. Artinya tidak boleh warga Indonesia tidak beragama, harus beragama. Silakan memilih agama yang diyakini dan agama yang dipercayai oleh warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Kami sebagai generasi penerus bangsa sangat salut ya terhadap nenek moyang kita yang begitu luhur, begitu menempatkan posisi ketuhanan, nilai ketuhanan sangat diprioritaskan. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang di luar dari nilai-nilai agama? Bagaimana mungkin pemahaman lain akan bercokol di Indonesia, sedangkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menggalang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana prioritas yang telah dituangkan oleh para pendiri bangsa ini, para perumus nilai-nilai luhur bangsa ini, seperti Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Muhammad Hatta, Bapak Mr. Muhammad Yamin, dan kawan-kawan ya. Sehingga kita tidak boleh tidak beragama. Pertama, itu yang pertama. Sebagaimana telah dituangkan ke dalam Pancasila itu tadi, nilai ketuhanan sangat diprioritaskan. Jadi kita tidak boleh membiarkan ada pemahaman lain, apalagi yang belakangan ini katanya ada pemahaman komunis, pemahaman ateis, pemahaman ini dan itu, masuknya apa namanya seperti ISIS apa itu ya. Kemudian apalagi pemahaman yang mungkin di luar juga tidak diakui ya oleh negara-negara luar. Bagaimana kita akan mengadopsi pemahaman seperti itu, sedangkan Pancasila sudah mencakup daripada semuanya. Intisari daripada peradaban bangsa Indonesia telah dituangkan ke dalam Pancasila. Intisari ya, ingat, intisari artinya ringkasan daripada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kalau Anda mengatakan wah tidak komplit, tidak apa kurang, itu bukan intisari namanya, itu penjabaran ya. Artinya itu detail-detailnya. Kalau intisarinya ya itu tadi, intisarinya yang pertama adalah nilai-nilai dari Pancasila adalah nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita, itu menempatkan sila ketuhanan ya. Kemudian sila kemanusiaan sebagaimana tadi saya sebutkan, sila persatuan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, kemudian sila keadilan sosial. Nah, dengan demikian kita tidak boleh membiarkan negara kita dimasuki oleh pemahaman-pemahaman lain. Justru kita harus bisa mengajarkan kepada generasi yang akan datang, kita harus bisa memberikan suatu penerangan, suatu pembelajaran terhadap generasi penerus kita, agar tidak ngeblangsak, agar tidak tersesat. Hal ini saya rasakan sebagaimana Indonesia telah merdeka pada tahun 1945 hingga kini. Baru berapa? 55 plus 20, 75 tahun ya.
75 tahun kita merdeka, selama ini kita tetap harus mempertahankan Pancasila sebagaimana falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana ideologi bangsa Indonesia. Tidak boleh diganti dengan ideologi apapun dari negara manapun dan dari pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga negara kita tetap adalah merupakan negara yang menjunjung tinggi, yang menghormati, yang menghargai jasa para pendahulunya, yang menghargai nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Oleh sebab itu, camkanlah bahwa Pancasila tetap merupakan ideologi bangsa Indonesia hingga kapanpun. Tidak boleh diganti oleh ideologi apapun dan dari manapun. Saya kira hanya itu saja. Semoga bangsa Indonesia tetap bersatu. Bangsa Indonesia tetap mempertahankan apa yang telah dicita-citakan oleh nenek moyang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.